Halo guys, welcome back to my YouTube channel Ruang Literasi. So di video kali ini aku bakal review lagi salah satu buku kedokteran gigi, tapi ini jenis buku saku. Jadi itu judulnya adalah Diagnosis dan Terapi dari Penyakit Gigi dan Mulut. Jadi dibahas tentang berbagai macam bentuk bidang-bidang di kedokteran gigi dan penyakit-penyakit yang muncul seperti itu. Oke, jadi sebelum video ini dimulai, pastikan kalian subscribe dulu dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian bisa dapat update video-video lainnya dari Ruang Literasi. So, tanpa memperpanjang lagi, kita mulai guys. Oke, jadi buku Diagnosis dan Terapi Penyakit Gigi dan Mulut ini itu merupakan penerbit dari LSKI dengan beberapa orang dokter gigi yang menulis buku ini tuh. Nah, jadi buku Diagnosis dan Terapi Penyakit Gigi dan Mulut ini itu karangannya itu dia dibuat sekitar tahun 2006, dimana seperti biasa ada daftar isi. Jadi di daftar isi ini tuh ada beberapa materi yang dibahas. Jadi itu kayak yang dasar-dasarnya tuh kayak gigi dan jaringan penyangga, itu dibahas tentang anatominya, kemudian juga terminologi, dan juga ada kayak pemeriksaan seperti itu. Kemudian juga ada tentang sistem rujukan, misal kayak patologi ataupun radiologi gitu. Nah, kemudian setelah ada dibahas tentang dasar-dasar dari jaringan gigi dan perio seperti itu, kemudian juga dibahas tentang diagnosisnya. Jadi misalnya kita ketemu dengan kondisi pasien itu dengan penyakit ataupun kelainan tertentu, itu nanti diperlihatkan gitu gimana ciri-cirinya, misalnya kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi seperti anodonsia ataupun gigi berlebih gitu ya, supernumeraritid, dan juga kondisi-kondisi lainnya seperti gusi, geminasi itu bakal dijelasin di buku ini. Jadi bisa kalian lihat di daftar isinya. Dan berbagai macam gangguan-gangguan seperti herediter, kemudian juga kelainan perkembangan gigi yang mungkin terjadi saat masa dalam kandungan seperti itu. Nah, kemudian setelah dibahas tentang kelainan juga nanti spesifik dibahas tentang karies gitu, dan juga penyakit-penyakit jaringan yang berhubungan dengan fokusnya itu pada gigi. Kemudian juga ada dibahas tentang penyakit pulpa dan periapikal kayak pulpitis, jadi ini hubungannya dengan endo gitu ya, materi endo. Kemudian selain itu juga nanti masuk ke penyakit jaringan pendukung gigi atau perio ya, seperti ini. Jadi itu akan dibahas tentang gingivitis, periodontitis, akses periodontal, dan berbagai macam hal lainnya yang berhubungan dengan perio gitu. Kemudian selain di konservasi dan perio tadi juga nanti ada hubungannya dengan penyakit mulur dan kelenjar ludah gitu. Jadi ini kita bakal diagnosis untuk fokusnya itu ke penyakit mulut seperti stomatitis itu ya, karyawan, dan yang berhubungan juga dengan bibir, ludah, kelenjar saliva gitu. Kemudian nanti masuk ke kelainan yang kongenital. Jadi di buku ini tuh dibahas tentang ciri-ciri gitu ya dari kelainan-kelainan kongenital tertentu, sehingga kita dapat menegakkan diagnosis, oh ini ternyata kelainannya gitu, sehingga bisa dilakukan terapi. Baru nanti masuklah ke pembahasan tentang terapi. Jadi dibahas tentang obat, penulisan resep, juga tindakan-tindakan terapi tertentu, bisa kayak perawatan periodontik gimana, perawatan konservasi gimana, tindakan bedah, pembuatan gigi tiruan, ataupun perawatan-perawatan lainnya. Jadi ada beberapa bab. Jadi ini misalnya yang dasar itu kayak gini sih, ada tabel-tabelnya, kemudian juga ada gambar-gambar yang jelas sehingga mempermudah kita dalam memahami anatomi ataupun suatu bagian struktur tertentu. Nah, terus juga kalau untuk yang diagnosis tadi, misal kayak gambar kelainan-kelainan itu udah dikasih gambarnya, kemudian ada dikasih penjelasan-penjelasan gitu. Nah, kalau untuk sindrom-sindrom juga ada dijelasin. Bisa kalian lihat di sini tuh ada sindrom-sindrom dijelasin. Kemudian juga kayak wave palate gitu ya, bakal dijelasin secara ringkas tapi bisa mempermudah kalian untuk memahami suatu materi. Nah, kalau untuk obat dan peresepan juga ada. Jadi misalnya dikasih singkatan-singkatan sediaan obatnya gimana, sehingga mempermudah kita untuk
melakukan penulisan resep. Kemudian juga untuk tindakan terapinya dan pencegahan ini dibahas di buku 1 dari diagnosis dan terapi penyakit gigi dan mulut. Kemudian juga ada kayak perawatan-perawatan lain, jadi kayak bedah gitu, jadi banyak banget, lengkap banget di ini, tapi dibahas secara ringkas. Nah, kalau kalian pengen detailnya bisa buka di referensi textbook gitu. Oke, jadi itu dia pembahasan terkait dengan review buku diagnosis dan terapi penyakit gigi dan mulut. Semoga pembahasan review ini tuh bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami suatu materi dari diagnosis dan terapi penyakit gigi dan mulut. Nah, kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian like, comment, dan share ke seluruh social media yang kalian punya, dan pastikan kalian juga menonton video-video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.